Halo Bapak Ibu dan Saudara, di mana saja Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat semuanya. Ya, para sahabat, saat ini saya akan berikan rekomendasi ya pada petani-petani milenial, yang mana konon ya, pohon ini adalah pohon yang sangat susah tumbuh, kemudian lama prosesnya, kemudian ada istilah mandul atau jantan. Ini penampakan dari pohon pala ya. Ini kita lihat. Ini pohon pala kurang lebih umurnya sudah ini 45-an ya, 45 tahun ya. Dimana dari semenjak 5 tahun pertamanya itu dia tidak berhenti untuk berbuah. Maka daripada itu, rekan-rekanku sekalian, kalau Anda berniat untuk berinvestasi di bidang perkebunan, ya sebaiknya Anda memilih komoditi ini ya, karena komoditi ini merupakan komoditi yang tidak pernah berhenti untuk berproduksi. Nah, ini modelnya. Contohnya ini, ada yang sudah masak, ada yang masih, ya ini modelnya ini ya. Ada yang sudah tua, ini tua, ini sedang, ini kecil, ini termasuk 1 bulan. Kemudian ini ada bunga, kemudian sudah menjadi pokoknya terus dia berkesinambungan. Banyak seorang petani yang tradisional mengatakan, baik, amat susah untuk berkebun pala. Padahal inilah yang bisa kita modifikasi ya untuk para petani milenial. Sekarang kita akan coba untuk memodifikasinya dengan cara, istilah saya itu adalah sambung pucuk. Nah, kita gunakan batang bawah, itu bisa dipergunakan dari tumbuhan pala hutan atau juga bisa dipergunakan dari biji yang kita semai. Baik, saat ini kita akan cari entres yang bisa kita gunakan untuk sambung pucuk, yang akan kemungkinannya lebih besar tumbuh dan lebih bagus hasilnya atau buahnya lebih lebat. Pertama-tama kita pilih saja ini pohon yang mempunyai tekstur dan buah yang terus-menerus ya. Artinya kita sudah lihat tadi bahwa pohon ini tidak pernah berhenti. Sekarang kita akan mencari entresnya. Kita mencari entres yang tidak terlalu tua, juga tidak terlalu muda. Baik, kita perlahan usahakan entresnya yang menghadap ke atas ya. Kalau menghadap ke atas itu mempunyai daya tumbuh itu luar biasa. Ini kita gunakan penggate ya. Ini kita akan sambung di kebun ya, karena ada sahabat YouTube saya mengatakan, Bang, apa bisa disambung di kebun langsung? Baik, kita akan lakukan prosesnya. Kita sudah dapat ya. Inilah model entresnya ya. Nah, ini entres. Ya, ini bisa kita sambung ya. Nah, kita cari yang ke atas. Ini juga bisa ya. Ini juga bisa, walaupun masih banyak bunganya, ini bisa. Nanti kalau sudah tersambung langsung ada bunga dan buah. Kenapa bisa? Bisa ya. Karena pembagian kambium sudah stabil, maka dia akan langsung berbuah. Baik, kita akan lakukan penyambungan ya. Kita menuju ke kebun. Baik, pada saat ini kita sudah sampai di kebun ya, dimana kita sudah mempunyai
ya seedling atau tanaman pala yang dari biji ya, yang kita sudah tanam di kebun. Ini kurang lebih umurnya 9 bulan ya. Nah, ini kita akan modifikasi. Ada pertanyaan dari teman kita, apakah bisa disambung di kebun langsung atau tanam langsung bijinya baru kita sambung? Bisa ya. Baik, kita akan lakukan penyambungan. Nah, ini kita kan belum tahu apakah ini dia akan berbuah ataukah berbunga terus ataukah buahnya jarang. Nah, kalau kita mau pasti, nah, kita akan sambung pucuk. Nah, ini entres yang kita tadi ambil ya. Ini kita pilih bagian ujungnya ya. Kita potong dulu ya. Udah entres. Ini kalau terlalu panjang bisa juga kita kasih keluar di sini ya, bisa ya, kita keluarkan di sini. Nah, jadi puntung daun-daunnya kita kurangi dengan memotong perlahan, jangan melukai batang entresnya ya. Dan ada juga disisakan ya. Ya, ini jadi entresnya. Kira-kira entres ini sama dengan seedling ataukah batang bawah. Ini tidak perlu kita sayang ya, kita langsung saja kita potong ya, demikian. Baru kita ratakan menggunakan pisau silet ya. Kurangi daunnya ya. Baru kita belah tengah, gunakan pisau jilet. Maksudnya ini kan hasilnya akan halus karena ketajamannya dan tipis ya. Kita belah dulu perlahan ya, kira-kira 1 cm lebih sedikit, 1 cm sampai 1,5 ya. Barulah ini kita kasih tajam menyerupai huruf P ya. Kalau jilet itu hasilnya halus. Nah, pilihlah entres yang sudah ada kayunya. Kalau yang masih muda sekali itu rentan layu ya. Kalau yang berkayu begini itu mudah-mudahan daya tumbuhnya lebih laju. Ini ya, usahakan satu sisinya itu rata. Jadi satu sisinya ini rata. Kemudian barulah kita ikat. Dari plastik es batu atau pingkat yang elastis ya. Ini kan sudah rata nih. Ya, ini ya. Kita lihat rata. Kita ikat perlahan. Ini usahakan kedap ya, kedap air, maksudnya supaya daya sambungnya itu lebih cepat. Dengan menggunakan proses sambung langsung di kebun,
itu kita tidak perlu lagi memprosesnya dengan cara karantina atau taruh di greenhouse, dibesarkan di polybag. Tidak perlu lagi ya. Yang penting kita sudah siap batang bawah, langsung kita bisa melakukan penyambungan di lahan. Ini butuh kesabaran ya, yang benar-benar ekstra hati-hati. Ini juga jangan terlalu memar, ini juga jangan terbuka gitu, agar benar-benar kedap ya. Gunakan plastik PE02 kalau ada, kalau tidak kita bisa gunakan plastik es lilin. Nah, itu juga lentur ya. Ya, ini daunnya ini jangan dulu dikasih keluar sebelum dia tersambung. Maksudnya nutrisi juga berasal dari sini untuk memberikan tersambungnya kambium ya. Selanjutnya kita sungkup. Ini perlu kita sungkup. Maksudnya kita sungkup ini itu mengurangi penguapan ya. Ini dijamin akan tumbuh karena kambium dari entres dengan seedling itu luar biasa. Ya. Perlu kita perhatikan betul ya. Ya. Nah, kalau bisa usahakan diikat di atasnya pengikatan ya. Kalau ini kita bungkus semuanya ya, kita ikat di sini. Jadi ini kena lembab. Jadi ada uap air, itu yang mengakibatkan mati ya. Jadi kita ikatnya di sini, di atas, pas pada sambungan, ya, pada ikatan itu yang kita ikat. Ya. Ini setelah ini berusia 21 hari sampai dengan 28 hari, kalau masih tetap hijau, maka kita bisa buka ini, buka talinya saja ya. Jadi sungkupnya masih ya, talinya saja dibuka. Nanti usia 35 hari, plastiknya kita buka. Ini penutupnya ini kita buka. Setelah 5 hari dari itu, barulah kita buka pengikat seedling dan entres. Niscaya ini kan berhasil. Demikian teman yang sudah memberikan komentar, bagaimana apakah bisa disambung di lahan langsung? Bisa ya. Moga tip ini bermanfaat. Terima kasih.